Orang yang belajar yakin, dia yakin Allah campur tangan dalam hidup. Bahkan lebih yakin apa yang dia pikirkan. Bapak muliakan Allah, datang sini kita karena kasih sayang Allah, bukan kita hebatnya kita. Karena kasih sayang Allah kumpulkan dalam satu susah yang sangat mulia, sangat hebat, sangat agung yang diagungkan 14 abad yang lalu oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah ditawarkan oleh Abu Jahal kepada Nabi. Wahai Abu Talib, sampaikan kepada keponakanmu yang sudah gila ya. Di Makkah ada 300 anak peruntuhan, tidak mampu menyelesaikan masalah orang Quraisy. Dia datang kepada kami bawa dakwah Tuhan yang satu. Kalau menjadi orang baik disenangi banyak orang. Dan pertama-tama Nabi orang baik. Abu Jahal pernah tunjuk, ikutilah dia. Apabila kalian mengamanahkan barang, amanahkan kepada keponakan dunia itu sungguh mulia. Al-Amin. Ketika Nabi mulai berdakwah, pertama yang disampaikan Abu Jahal adalah jangan ikutilah jadi orang gila. Menghilangkan kepada seluruh masyarakat Quraisy. Di sana ada Bani Hasim, Bani Manaf. Mendengarkan perkara itu dengan jelas, sehingga datang kepada Abu Talib, jangan ikuti dia. Bahkan sampaikan kepada Abu Talib, sampaikan kepada keponakan, jika dia ingin harta, kami kumpulkan seluruh harta orang Quraisy berikan kepadanya. Asal dia tinggalkan satu dakwah yang dia buat, ibadah saja dia. Dalam satu riwayat dikatakan, Bapak mulia, harta luar biasa, harta orang Quraisy. Bukan tawaran kepada kita, Bapak mulia. Bukan tawaran kepada kita duduk di satu parlemen, bukan harta. Apabila dia ingin jadi raja, kami angkat dia sebagai raja orang Quraisy. Asalkan satu dia tinggalkan dakwah yang dia buat. Pernah kita terpikirkan, Pak, kalau tidak ada dakwah Nabi, kita pernah kumpul di tempat yang mulia ini. Kita bisa pakai sorban seperti ini. Kita bisa duduk dalam satu majelis yang sangat mulia. Apakah dia inginkan wanita? Bukan satu, berapa saja dia inginkan, asal kami berikan kepadanya, dia tinggalkan dakwah. Syaratnya satu saja, tidak banyak Nabi SAW. Syarat tidak banyak, dakwah yang Nabi buat tinggalkan. Harta, tahta dan wanita telah datang tawaran kepada Nabi. Begitu kalau dakwah kencang, datang tawaran. Tidak mundur Nabi SAW. Ini kita belum datang tawaran sudah mundur dalam dakwah. Dakwah belum datang tawaran harta, tahta dan wanita, kita sudah mundur dalam dakwah. Kalau dakwah kencang, datang tawaran harta, tahta dan wanita, tinggalkan dakwah. Syaratnya tinggalkan dakwah, bukan ibadah. Ibadah saja, berapa lama kamu inginkan wahai Muhammad? Kata paman Abu Talib. Apa kata Nabi? Sudah pamanku. Orang-orang Quraisy telah menawarkan kepada lawadatu samsa fil yamini wal qamara fi simalin untuk amal. Jika mereka mampu datangkan matahari, letakkan tangan kanan, bulan letakkan tangan kiri, kalau tidak tinggalkan dakwah wahai pamanku. Sampai aku mati dalam dakwah, hancur dalam sampai agama tersebar ke seluruh. Kenapa? Punya prinsip seperti ini kita. Belum datang tawaran, kita sudah mundur dalam dakwah. Nabi tawaran luar biasa, karena dakwah kencang Nabi SAW. Tidak ada yang bantu Nabi, sendiri, luar biasa. 14 abad yang lalu telah berlaku perkara ini jelas, sejelas-jelas daripada kehidupan kita hari ini. Kehidupan kita belum jelas hari ini, Pak. Selamat atau tidak kita? Nabi dan sahabat sudah jelas, radhiyallahu anhu. Telah jelas diri oleh Allah, kekasih atas kekasih. Mengorbankan kenabian untuk umat, menangkan korban kenabian untuk bila. Kenabian Nabi SAW dikorbankan untuk satu manusia agar budak ini selamat di hadapan Allah. Boleh Pak, seperti ini. Telah dipertaruhkan hidup dan mati para anbiya. Bukan sembarang perkara ini Pak. Sehingga ada yang saat-saat tamat pada kata beritahu di Malaysia 4 kali yang buat. Beriman, beramal, hidupkan orang lain untuk beriman dan untuk beramal agar mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kamu berada dalam masjid saja. Kalau kamu pakai sorban berada dalam masjid, kamu pakai sunnah berada dalam masjid, itu nanti akan dipersoalkan oleh Allah ketika orang manusia lalai di hadapan Allah tidak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bapak muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia ingin bahagia di dunia, siapapun dia, orang kota, orang desa, perempuan, laki-laki ingin bahagia. Kalau ditanya apakah kamu ingin susah, maka mereka sepakat katakan mereka ingin bahagia. Kebahagiaan mutlak datang daripada Allah, bukan datang daripada benda-benda, bukan datang daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami tidak bisa membahagiakan istrinya tanpa izin Allah. Seorang istri tidak mampu membahagiakan suaminya tanpa izin Allah.
Seorang bapak dan ibu, suami istri tidak mampu membahagiakan anak-anaknya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dalam genggaman Allah, mutlak milik Allah. Allah adalah zat. Sebelum kita datang di dunia, Allah menggenggam semua ini. Dan sesudahnya kita di dunia meninggal, Allah tetap menggenggam dunia ini. Dunia akhirat dalam genggaman Allah. Sehingga Bapak mulia dibicarakan hebatnya Allah. Berapa banyak hari ini orang bicara hebatnya makhluk, menyuruh manusia makhluk kepada makhluk, menyuruh manusia satu manusia kepada manusia yang lain. Maka seluruh pembicaraan kalam yang terjadi Bapak mulia hanya dibatasi oleh orang-orang yang bekerja dakwah. Menyuruh manusia kepada Allah, menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat agar Allah masuk ke dalam hati, agar keyakinan terbentuk sedikit demi sedikit. Belum sempurna, tidak sempurna, tapi sedikit demi sedikit dia akan terbentuk. Mutlak itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang bapak yang rabun matanya, ketika bapak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bapak rabun, dia ingin sesuatu, dia menginginkan bahagia. Maka kebahagiaan dia apabila matanya melihat dengan sempurna. Maka satu ketika bapak mulia, dia pergi kepada puskesmas yang ada di desa. Maka puskesmas beritahu kepada bapak ini, bapak harus butuh kacamata, harus butuh kacamata sehingga bisa melihat dengan sempurna. Karena sudah menjadi tabiat itu manusia, sifat itu manusia ingin bahagia, dia kejar perkara ini. Perkataan ini yang kejar. Saya harus butuh kacamata sehingga saya bisa melihat. Dia kejar ini pertama ini. Tapi dia harus mujahadah, bukan sembarang dia dapat. Mendapatkan kacamata agar dia bisa melihat dengan sempurna, maka dia harus mujahadah. Selama 4 bulan dia kumpul kayu dalam hutan, agar kayu ini bisa dijual sehingga hasilnya bisa beli kacamata. Mujahadah, pagi hari keluar, sore hari balik. Rumah keluar, balik lagi ke rumah. Hujan, panas, terik, dia pergi meninggalkan rumah menuju daripada kampung. Bapak mulia, satu desa. Di sana ada hutan untuk kumpul kayu bakar agar kayu ini bisa dijual, bisa menghasilkan Bapak mulia agar bisa beli kacamata. Karena dia kejar, dia ingin Bapak mulia bahagia, walaupun posisinya susah. Paham Bapak mulia? Susah dia, tapi dia bahagia. Orang susah ingin bahagia, orang kaya ingin bahagia. Susah, kaya, kebahagiaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisinya dia susah, tapi dia suka bahagia. Hak kebahagiaan diinginkan oleh setiap manusia. Mutlak milik Allah, tapi ingat, kebahagiaan mutlak milik Allah. Allah sanggup membahagiakan itu manusia, siapapun dia. Karena milik Allah hati daripada setiap manusia. Tempat bahagia di mana? Bukan di mata, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan. Allah tidak butuh semua ini. Allah butuh hanya hati kepada itu manusia. Karena Allah SWT tempatnya ada di dalam manusia, di dalam hati singgahsana Allah. Singgahsana Allah. Sehingga apabila Allah berada dalam hati, manusia itu akan mengenal diri hanya hamba, tidak bisa buat apa-apa atas izin Allah. Apa yang dimiliki bukan miliknya, milik Allah. Tetapi apabila hati ini Bapak tidak ada Allah, berkurang Allah, atau lemahnya tidak ada Allah, maka dia pikir dirinya miliknya, istrinya miliknya, semua yang ada di sekelilingnya miliknya, karena tidak ada Allah dalam hati. Pasti setiap apa perjalanan manusia bergantung kepada hati, qalbi. Tidak butuh Bapak mulia. Pernah lihat orang buta? Orang buta apabila dia tidak Bapak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap senyum, tertawa, dan hatinya ada Allah. Seorang hafiz kita jumpa, setiap hari kerjanya tersenyum, mengaji tersenyum. Apabila dia mengaji tersenyum, kenapa Bapak mulia? Hatinya ada Allah, tetapi orang Bapak mulia yang bisa melihat hari-hari Bapak mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala dicemberut. Marah dia, kenapa Bapak mulia? Dia tidak bisa memiliki dunia, hati tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah dia marah. Dia beritahu kehidupan ini tidak adil. Kehidupan ini tidak adil. Padahal ada mata, 2 bola biji mata melihat, tangan memegang, nafas, hari-hari bernafas. Hati tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia katakan Allah tidak adil. Bapak muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini fatwa ini mujahadah 4 bulan.
Datang masa 4 bulan dia menuju kota, dia takut uangnya tidak cukup, dia jalan kaki, dia tidak naik kendaraan. Datang masa 4 bulan. Setelah dia kumpul kayu bakar, dia jual ke pasar. Dapat hasil, dia pergi menuju kota. Karena kacamata hanya jual di optik. Satu optik ini diberi alamat dari puskesmas untuk beli kacamata. Maka dia takut uangnya tidak cukup, dia jalan kaki sampai menuju optik. Alamat yang dia dapat, maka dia beritahu kepada tuan optik, wahai tuan, berikan saya kacamata ukurannya seperti ini. Maka diberikan, dipasang kacamata, dia melihat dengan sempurna, luar biasa. Dia pikir kebahagiaan di sini. Maka Bapak mulia, tuan memberitahu, apakah ini sudah cukup, Pak? Benar, ini yang saya inginkan. Luar biasa senang. Tidak bisa, Pak. Capek yang dia jalan kaki dari kampung menuju kota ini, capek. Hilang sekejap ketika melihat dengan sempurna. Satu ketika dia datang waktu membayar, tidak cukup uang untuk membayar kacamata. Maka dia sedih, dia tidak bisa memiliki kacamata. Tetapi tuan toko kasihan, mendengarkan pujarinya sudah jalan kaki, kumpul kayu di hutan selama 4 bulan. Mujahadahnya luar biasa, maka diberikan kacamata dengan cuma-cuma. Luar biasa Allah ubah keadaan. Tapi yang merubah hati manusia, dia Bapak mulia adalah Allah. Luar biasa Bapak muliakan Allah SWT. Dia datang daripada kesenangannya. Wahai Bapak, ambillah dengan cuma-cuma kacamata ini. Maka dia balik ke kota lagi dengan jalan kaki. Setiap orang dia jumpa di jalan, dia ceritakan kebaikan tuan toko. Maka itulah Bapak muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit hari ini umat, dia tidak Bapak mulia ada Allah dalam hati. Dia tidak usah Allah dalam hati selama masa 4 bulan mujahadah. Hanya mujahadah 4 bulan, kumpul kayu di hutan, terik matahari, panas, hujan, jalan kaki lagi Bapak mulia. Maka Bapak mulia yang tertancap dalam hatinya adalah kebesaran Bapak mulia, yaitu kebesaran benda, kebesaran makhluk. Sehingga dia kembali ke kampungnya, dia ceritakan kebaikan tuan toko yang memberikan dia kacamata. Benda hanya memberikan dia kacamata. Walaupun dia Bapak mulia memiliki ribuan kacamata, tapi Allah tidak beri dia 2 lebih mata, tidak ada guna kacamata itu. Hari ini kita sulit bicara kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita segala-galanya. Karena apa Bapak muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dakwah Bapak mulia terhenti bagi kita, Bapak. Di mana-mana dakwah terhenti. Lemah daripada Bapak mulia bicara kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara dulu Bapak muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bicara ini Bapak muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang gampang. Yang paham ini Bapak muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang berada di rumah sakit hari ini, diberi dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat sehatnya, diberi dia kesakitan. Dia tidak bisa cakap, dia tidak bisa cakap hebatnya Allah, dia tidak bisa cakap bagaimana Allah yang menciptakannya. Kemarin dia sehat, dia lupa bicara kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah beri dia kesakitan, dia lupa Bapak mulia. Maka perkara ini Bapak muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak muliakan Allah, satu orang bapak ini ceritakan, maka Bapak mulia, dia tidak paham yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia 2 bola biji mata dengan cuma-cuma. Bukan hanya Bapak mulia kacamata, tetapi 2 bola biji mata yang Allah berikan dengan cuma-cuma. Pernah terpikirkan Bapak mulia? 1 bola biji mata saja ketika lahir, apabila kita lihat anak kita, tidak ada kita ambil di toko untuk pasang, tapi 2 bola biji mata yang Allah berikan. Itu baru 2 bola biji mata. Bagaimana Bapak muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap hari ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nafas, 1 helai nafas. Seluruh dunia, seluruh benda dikumpulkan membayar ini nikmat nafas 1 helai, tidak akan sanggup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Nafas yang kita hari ini Bapak muliakan Allah SWT pakai. Inilah Bapak mulia Nabi SAW telah buat dakwah, sehingga ditawarkan oleh orang-orang Quraisy. Perkara ini untuk menghentikan dakwah, Nabi akan beritahu kepada pamannya, apabila dakwah terhenti, nanti akan datang orang-orang itu akan jadi kufar kepada Allah, kejahilan akan datang, kekufuran akan datang. Bapak muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bicara hebatnya Allah karena pengorbanan Nabi SAW. Telah ditawarkan Nabi SAW dengan perkara ini. Cukup Nabi SAW ibadah
Cukup Nabi SAW Bapak mulia berada di mana? Di Makkah untuk ibadah. Bukan Bapak mulia sembarang perkara ini ditawarkan. Harta, tahta dan wanita. Tidak butuh baliho, tidak butuh kampanye, tidak butuh Bapak mulia money politik. Money politik tidak butuh. Langsung jadi raja, langsung dapat uang, langsung dapat istri. Berapa saja Nabi inginkan. Tidak butuh money politik. Tidak butuh segala-galanya. Langsung orang Quraisy berikan kepada Nabi 3 perkara: harta, tahta dan wanita. Begitu kalau dakwah kencang, tawaran itu datang tiba-tiba. Tapi Nabi SAW tidak pernah mundur. Nabi telah buat dakwah dengan sungguh-sungguh Bapak muliakan Allah, sampai di tahapan sehingga Bapak muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita Bapak mulia berkumpul di tempat ini. Pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam susah payah, tidak ada senang Nabi SAW. Tidak ada dalam keadaan Bapak muliakan Allah SWT awalnya, tidak ada dalam keadaan Bapak mulia kesejahteraan. Sehingga Bapak mulia hanya ada di rumah Nabi 2 benda hitam. Di rumah Nabi hanya ada 2 benda hitam. Dakwah agar bagaimana itu umat kenal kepada Allah. Kita ini kenal kepada Allah. 14 abad yang lalu perkara ini telah terjadi dengan jelas, lebih jelas daripada kehidupan kita hari ini.